Kopi merah nggak pakai helm di lintas tengah Sumatera. Helm ini peranannya cukup besar buat pengendara motor. Kita ekstra hati-hati dengan lubang. Takutnya pas mau nengok ada lawan arus dari depannya. Nah, ini bisa kita giring. Yuk masuk. Hati lubang aja. Kita tunggu aja dulu. Sebenarnya kita tunggu, misalnya jalan sebelah ini saka. Bisa. Kiri ke kanan. Kalau kanan masuk terus, berdua. Ini truk batubara ini lagi istirahat. Muatannya berton-ton tuh rekan-rekan. Jadi pantas jalan ini cepat ini ya rusak, khususnya yang arah jalur yang lurus ke depan. Karena bus batubara truk muatan batubara ini muatannya arah ke depan yang seiring dengan kita, dan baliknya kosong, jadi jalan otomatis yang bagian posisi kita ini yang cepat rusak. Ini rombongan sepertinya, rombongan tuh apa unit motornya. Waduh, kita lihat tuh, waduh, Micropress Minang ngeblong di ujung jalan. Yes. Ya, kita nggak bisa lihat penampakan dari dekat ya, karena emang udah jauh di ujung jalan sana. Kita lebih baik melepaskan bus tersebut daripada harus diiringi, karena kecepatannya jauh lebih cepat dari kecepatan kita. Maklum, Matic Scoopy. Pukul 13 tepat pukul 1 siang. Jadi udah 30 menit perjalanan kita dari perbatasan Jambi dengan Minang atau Sumatera Barat. Di sini terlihat jalan bergelombang karena muatan truk batubara ini rekan-rekan. Bergelombang ya, bekas injakan roda. Sampai mudah di depan truk, udah berapa truk yang dilibas. Tentunya di belakang masih banyak lagi bus-bus lainnya. Dan pastinya yang ada di depan, paling tidak kita akan bisa ketemu paling tidak sedikitnya ada 20 bus nanti itu. Sekarang masih pukul 13. Di Gunung Medan mungkin sudah ada yang masuk ya, seperti NPM atau Palala. Dari sini ke Omega Gunung Medan kurang lebih 15 kilo, ya kurang lebih 15 kilo atau kurang lebih 20 kilo, makan waktu setengah jam dari sini. Yes, jalan bergelombang, jadi bergelombang dan ya ini berlubang. Ya, seperti NPM tadi mungkin kita dapat lagi ya, karena di perbatasan Kecamatan Kota Baru ini dengan Kecamatan Pulau Punjung ada ini buka tutup. Jadi kita yakin bisa dapat NPM tadi lagi. Yakin pasti ya, masalahnya di sana buka tutup ya, jalurnya karena ada pengerjaan jalan. Di belakang kosong, cuma ada satu motor yang nggak pakai lem. Aduh, lubang dalam deh.
Ada 30 cm ya lubang. So, kalau kena kita langsung jatuh oleng. Oh, ini jalan bergelombang. Sungai Rumbai, Kota Baru kurang lebih 10 kilo. Kota Baru, Umega atau Gunung Medan kurang lebih 10 kilo. Jadi ada sekitaran 12 atau 13 kilo ke Umega dari sini. Terus di sini kita mesti dituntut ekstra hati-hati. Lubangnya dapat satu dalam. Si jalan dulu pemotor yang di belakang dulu biar nyaman nih kita bawa motor. Sapa Marwah ke Kerinci. Ya, di lintas ini jangan lengah. Artinya jangan lengah, mesti fokus ke jalan. Jangan menghayal. Kalau menghayal takutnya sedetik aja bisa maut. Karena depan belakang truk muatan berat, juga arah dari depan lawan arus, ditambah jalan yang tidak bisa dipastikan, tahu-tahu ada lubang atau jalan bergelombang, jadi hilang keseimbangan. Nggak tahu, kita masuk kanan aja ya. Kanan aja, mempercepat. Kanan. Nah, kita udah masuk di Nagari Kota Baru. Kilo udah perjalanan kita dari Sungai Rumbai ya. Ini udah Nagari Kota Baru ya. Di Kota Baru ini ada simpang belok kiri ke Besiat atau ke Stiung, dan belok kanan arah ke SP5, SP1, Sialanggaung, dan banyak nagari-nagari yang arah ke dalam, baik itu yang belok kiri maupun yang arah ke kanan yang masih di Kecamatan Kota Baru. Di sini lampu merah. Di Nagari Kota Baru ini, selain di Kecamatan Kota Baru ini, selain Nagari Kota Baru ini juga terdapat beberapa nagari lainnya seperti Nagari Ampang Kuranji, Nagari Sialanggaung, Nagari Kota Padang, dan Nagari Kota Baru yang sedang kita lewati. Di depan ada truk motor paket. Kita maunya ini 1 unit kalau bisa dapat ya. Coba santai-santai aja dulu. Aja dulu. Nah, jadi belok kanan ada yang ke Sialanggaung, SP1, SP5, Blok B Stiung, Blok B ya. Dan banyak nagari-nagari dalamnya, nagari Teran.
Jadi Kabupaten Dharmasraya ini cukup lumayan luas juga dengan nagari-nagarinya serta jorong-jorong yang terdapat di tiap-tiap nagarinya. Nah ini rekan-rekan, suasana lintas tengah Sumatera tidak luput dari truk dan bus. Nah, itu. Di sini tidak musim duku ya. Biasanya kalau musim duku di sepanjang jalan ini di Kota Baru ini banyak pedagang duku ya. Ini nggak ada satupun. Berarti belum musiman ya duku. Ya nanti kita akan dapat NPM yang tadi, yang dari rantau tadi. Misalnya nggak jauh dari sini ada buka tutup ya pengerjaan jalan. Karena sebagian jalan yang bagian kiri masih dalam tahap penimbunan dan hanya di yang sudah bisa dipakai yang bagian kanan yang sekarang ini. Bagian kirinya masih dalam penimbunan. Jadi di sana akan ketemu dengan naik kelas Perseminang yang tadi. Merah nggak pakai helm di lintas tengah Sumatera. Ya sebetulnya helm ini nggak ada pengaruhnya sama ini razia, karena helm ini peranannya cukup besar buat pengendara motor. Kita harus hati-hati dengan lubang. Yang melihat ke posisi depan juga susah ya, karena ini jarak yang kurang ini memadai. Takutnya pas mau nengok ada lawan arus dari depannya. Nah, ini bisa kita giring. Yuk masuk, jadi lubang aja. Ya itu kunci rekan-rekan. Jika kita tidak bisa nengok lawan arus, kita kasih jalan yang di belakang kita dan kita bisa iringi sepanjang kita bisa lihat lawan arusnya. Ya kalau nengok lawan arus, kalau udah di posisi di belakang yang kita iringi, geser aja dikit ke kiri dan otomatis kita bisa melihat lawan arus paling tidak 60%, dan pastikan lawan arus tidak ada dan kita bisa iringi yang belum di depan kita. Itu kuncinya. Jadi kalau rasa belum pasti kita bisa melihat ke depan, lebih baik tunggu dulu. Ini nagari Kota Padang kalau nggak salah, ini yang di Kecamatan Kota Baru ya, Kecamatan Kota Baru. Jadi nagari Kota Baru sudah kita lewatkan, berarti kita udah masuk di nagari Kota Padang. Karena di Kecamatan Kota Baru ini terdapat beberapa nagari juga seperti yang saya bilang tadi. Ada nagari Kota Baru, Kota Padang, Selanggaung. Ini SPBU di sebelah kanan. Sepertinya nggak ada antrian ya. Nggak tahu, udah tadi banyak ya, pas kita lewat tadi. Nah di sini sepertinya buka tutup nih. Kita mesti hati-hati. Buka tutup di sini. Kita tunggu aja dulu.
Sebaiknya kita tunggu, misalnya jalan sebelah ini susah kita. Bisa kiri atau kanan? Kalau kanan masuk terus, oh, berdoa. Kita giring yang cewek ini. Ya kalau cewek itu emang masyarakat sini, artinya dia udah tahu kondisi kemana arah jalannya. Kalau kita takutnya kalau naik yang di kanan ini ragunya masuk ini truk yang kurang lebar tuh, jadi dampaknya sama kita. Jadi ini NPM masuk ya, berarti udah masuk ini, kita masuk kiri. Waduh, nah, ini kondisi jalan lintas rekan-rekan sedang di beton, tepatnya di Nagari ini Kecamatan Kota Baru. Kita santai aja, nggak bisa ngebut. Ya, sebetulnya di atas bisa kita naik, cuman takutnya ini kalau yang nggak bisa di kiri ini, takutnya jalannya sebelah yang sebagian belum ditimbun. Kebetulan kita di depan kita ada truk, jadi truk ini ukurannya pas yang bidang jalan yang sebelah itu. Ya, sebaiknya kita di bawah ya, seperti yang sekarang udah pasti ya. Di sini sepertinya kita bisa masuk ya, di belakang truk ya. Sepertinya truk itu nunggu ini juga ya, nunggu dilepas juga ya. Kita santai aja ya. Oh, ini truk ini ya, truk kerja ya. Kita coba masuk nih. Oh, tunggu. Bisa masuk nih, masuk kiri. Ini bus perdana dari Minang. Oh bukan, ini dari Riau ya sepertinya. Putra Simas baru masuk. Putra Simas dari Sidempuan sepertinya. Sebenarnya kita tunggu aja di sini dulu.
yang bus Minang mengarah ke Rantau belum terpantau, belum terlihat. Dan pastinya kita akan lihat paling tidak ada 20-an. Yang sekarang baru truk-truk muatan berat. Nah, ini suasana jalan lintas tengah rekan-rekan. Tidak luput dari truk, bus. Nah, di sini bisa terlihat suasana dan kondisi jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di perbatasan Kecamatan Kota Baru dengan Kecamatan Pulau Punjung atau menjelang Omega Gunung Medan. Kita pastikan dulu ya, karena di depan jalannya sebelah ya, belum ada timbunan ya. Ada kurang lebih 30 meter dari sini. Yang di sebelah kirinya masih dalam tahap penimbunan, berarti kita harus pastikan dulu jalur yang di sebelahnya kosong agar bisa lewatnya. Pukul 13.21, setengah 2 siang. Berarti udah ini 1 jam perjalanan kita. Pastikan dulu ini jalan yang di depan, sepertinya masih ada truk. Takutnya truk ya. Yang kita ragukan truk. Ya lebih baik, cepat lebih baik ya. Setelah di ujung sana ada terlihat truk. Ini selamat kita udah masuk di ini, bisa masuk kiri. Rumah makan Simpang Raya di sebelah kiri. Lubang, terjebak lubang kita ya. 1 lubang. Nah, yang di sini ditahan lagi. Hati-hati di sebelah kiri jalan banyak rusak ya, karena bekas jalur ini truk muatan berat seperti truk batu bara. Di jalur lintas nih arah ke Padang sebaiknya ambil dikit arah ke kanan, jangan ambil jalur kiri, karena jalur kiri rata-rata udah rusak. Kalau lagi kosong lebih baik ambil jalur kanan ini, ambil jalan seperti yang sekarang ini. Menjelang Omega. Yang tadi Putra Simas itu lintas timur, tidak ada hubungnya arah dari Bukit Tinggi atau dari Padang. Ambil kanan lagi, karena bagian kiri banyak lubang tuh rekan-rekan, hati-hati yang di sebelah kiri ya. Bekas nih jalur truk batu bara yang di sebelah kiri ya. Nah, ini ambil kiri dikit, masuk kanan lagi, masuk kanan lagi. Di depan ada apa ini? Tintin, ayah, Raju, Tampalu dari Padang sepertinya. Ambil kanan lagi, ekstra hati-hati. Di sini banyak lubang, pada umumnya pada bagian kiri, bekas jalur truk batu bara. Kanan lagi. Ada pesta.
Wow. Sepertinya kita udah masuk di Kecamatan Pulau Punjong nih. Artinya Nagari Kuto Padang di Kecamatan Kuto Baru sudah kita lewati. Dan ini udah menjelang Omega, rumah makan Omega Gunung Medan. Sepi di depan. Kita nggak bisa terlalu ngebut karena jalan sebagian ada yang berlubang dan nggak bisa dan bergelombang. Masuk di Kecamatan Pulau Punjong yang masih di Kabupaten Dharmasaraya. Di depan ada bus apa ini, Rapi. Biasanya Rapi atau Medan Jaya. Di depan sepertinya Medan Jaya nih. Pekanbaru. Yes, Medan Jaya. Wow.